Hai, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati dengan kelimpahan rezeki. Cerita sedikit tentang biaya hidup di Jepang itu sangat bervariasi, tergantung pada gaya hidup masing-masing keluarga. Gaya hemat yang sudah aku terapkan saat aku harus bekerja keras untuk membiayai pendidikan aku sendiri di sini, juga untuk orang tua aku di Indonesia. Awal Kakebo ini dimulai pun untuk menemani aku memperbaiki keuangan keluarga di Jepang sendiri, juga menuju goal keluarga di sini. Cerita tentang gaya hidup mayoritas penduduk di sini, banyak dari mereka cenderung tidak memprioritaskan tabungan. Rata-rata penduduk di sini merasa aman karena di saat pensiun nanti akan ada uang pesangon, pensiun nasional, dan pensiun dari hasil bekerja yang akan menanggung biaya hidup ketika tidak bekerja lagi. Hal ini membuat tidak begitu mementingkan tabungan dan cenderung berperilaku konsumtif. Pada tahun 2000-an, inflasi sudah mulai terasa meskipun signifikan. Orang-orang pada waktu itu pun masih mendapatkan bonus 1 atau 2 kali setahun dari tempat bekerjanya. Belanja dengan menggunakan kartu kredit menjadi hal yang umum. Pay later menjadi hal yang biasa. Uang bonus pun digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, tagihan-tagihan biaya hidup yang melebihi pendapatan bulanan. Penduduk di sini juga memiliki kebiasaan makan dan minum bersama teman-teman kerja, dan itu bisa terjadi 2 kali seminggu, bahkan bisa lebih. Istilahnya dalam bahasa Jepang adalah nomikai. Tradisi berkumpul dan makan bersama teman-teman saat pergantian tahun juga wajib dilakukan. Belum lagi para fashionable, sehingga banyak gaji dari mereka hanya cukup untuk membiayai gaya hidup mereka saat itu. Namun saat ini dampaknya sangat terasa, terutama setelah pandemi COVID-19. Inflasi semakin meningkat, sedangkan gaji semakin minim. Banyak perusahaan yang tidak memberikan bonus dan pesangon. Biaya pun semakin tinggi dengan harga bahan baku yang terus meningkat. Meskipun pemerintah menggalakkan program kenaikan upah, tapi masih banyak perusahaan yang belum menaikkan upah karyawannya. Hal ini sangat dirasakan oleh generasi seperti aku, juga dirasakan oleh pensiun sekarang seperti Bapak. Berkaca dengan lifestyle tersebut, yang pada akhirnya dampaknya sangat memukul para pensiun sekarang. Kakebo in Jepang menjalankan gaya hidup dengan cara hidup sederhana, dengan tujuan agar lebih banyak yang ditabung dan bisa menuju goal yang akan dituju. Berikut langkah-langkah yang dilakukan Kakebo dalam hidup sederhana. Cukup makan rumahan aja. Makan di rumah dengan masak sendiri. Dengan cara ini dapat menekan pengeluaran bulanan Kakebo. Membawa bekal ke tempat kerja. Dengan membawa bekal, makanan, dan minuman dari rumah, tanpa perlu mengeluarkan uang. Ini juga dapat menekan pengeluaran bulanan Kakebo. Mengatur groseri bulanan. Kakebo sendiri mencatat menu keseharian dengan menyesuaikan bahan yang ada. Jadi, bahan makanan tidak terbuang dan semuanya terpakai. Apabila ada sisa menu, bisa dijadikan menu tambahan untuk bekal bento hari esok. Makan secukupnya, tidak sampai terlalu berlebihan atau kenyang berlebihan. Merencanakan terlebih dahulu apabila ingin jalan-jalan. Dengan merencanakannya, maka budget biaya tersebut bisa dicicil jauh-jauh bulan atau tahun sampai budgetnya cukup. Poinnya harus membiasakan menunda keinginan dan harus terbiasa mempunyai batasan. Disiplin untuk tahu berapa yang hanya boleh dihabiskan tiap bulannya. Menyederhanakan keinginan, misal nonton di bioskop setahun sekali, selainnya bisa di rumah dari Netflix atau Amazon Prime yang lebih murah. Frugal living awalnya memang tidak mudah, awalnya berat, karena harus tahu dan membedakan keinginan, yang mana lebih prioritas atau tidak. Menunda keinginan dan harus terbiasa mempunyai batasan, disiplin untuk tahu berapa yang hanya boleh dihabiskan tiap bulannya. Setelah dijalankan dan dilatih, itu menjadi mudah dan terbiasa, bahkan lebih bisa banyak bersyukur dan mengerti manfaat positif setelah menjalankan frugal living ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat merenung dan membangun kembali hal positif yang baik untuk kedepannya. Salam dari Kakebo in Jepang, semoga kita semua mendapatkan kesuksesan, kemakmuran, serta rahmat dari Yang Maha Kuasa. Amin. Bye-bye.